Ya, soal menulis tesis ini saya jadi teringat nasihat guru kami ya, di Kesis dulu, Dr. Wan Azhar. Beliau pernah bilang bahwa menulis tesis itu bukan sedang menulis masterpiece ataupun sedang menulis magnum opus gitu ya. Karena boleh jadi setelah lulus nanti kita bisa menghasilkan karya tulis yang lebih baik lagi ya, dan harusnya lebih baik ya, karena kita andaikan bahwa pendidikan kita terus berprogres, pembelajaran tetap berlanjut ya. Kemudian pengetahuan dan wawasan kita pun terus bertambah gitu ya. Jadi harusnya kita bisa membuat karya tulis yang lebih baik lagi. Tapi walau bagaimanapun kita tetap harus mengusahakan membuat satu karya tulis yang bagus ya, tesis yang bagus, disertasi yang bagus, yang baik gitu ya. Tapi pertanyaannya, apa tesis yang baik itu? Seperti apa tesis yang baik itu gitu ya? Ya, ya. Saya yakin kawan-kawan adalah pelajar-pelajar yang jenius gitu ya, yang punya banyak pengetahuan, mungkin juga menguasai bidangnya, ya, mungkin juga menguasai isu-isu tertentu, problem-problem tertentu dalam bidang-bidang tertentu gitu ya. Tetapi ternyata kejeniusan itu, intelijensia itu tidak jadi satu-satunya faktor keberhasilan apa namanya membuat tesis ya, menghasilkan karya tesis yang terbaik itu gitu ya. Karena boleh jadi karena kita terlalu banyak isu yang kita minati, pengetahuan yang kita apa namanya kuasai gitu ya. Kita ngerasa ini penting, ini juga penting, ini penting, ini juga penting ya. Akhirnya justru kita terjebak pada paradox of choice gitu ya, pada decision paralysis ya. Satu ketidakmampuan kita untuk menentukan pilihan ya, bukan karena tidak ada pilihan tapi karena banyak pilihan gitu ya. Ya. Tapi coba kita andaikan kita sebagai seorang chef yang handal, yang menguasai banyak resep makanan ya. Menu western ataupun eastern ataupun yang nusantara gitu ya. Ya. Ada masakan-masakan yang bisa dibuat dalam waktu yang sangat singkat, 20 menit ya, 15 menit, setengah jam gitu ya. Ada juga masakan-masakan yang harus dibuat berjam-jam ya, berjam-jam gitu kan. Nah, kalau kita dapat tantangan untuk membuat satu masakan yang paling terbaik, yang paling enak dalam waktu yang terbatas, sekitar 15 sampai 20 menit, maka kita akan sudah pasti mengeliminasi makanan ataupun masakan yang enak sekalipun, tapi harus mengambil tempo berjam-jam untuk dia siap gitu ya. Oke, jadi pengetahuan saja tidak cukup meskipun dia jadi pertimbangan awal gitu ya. Apa namanya, setelah kita mempertimbangkan kemampuan kita mempertimbangkan waktu, ya. Kemudian yang ketiga, kita mempertimbangkan sarana prasarana pendukung. Misalkan bahannya ada atau tidak, alatnya ada atau tidak, gitu kan. Kemudian mungkin support environment-nya ada atau tidak, gitu ya. Nah, dalam menulis tesis pun begitu, ya. Misalkan kita mau mengkaji satu topik, tapi ternyata bahan-bahannya lebih banyak dalam bahasa asing, bahasa yang kita tidak tahu. Berarti kalau kita mau mengkajinya, kita harus mengambil waktu yang lama untuk mempelajari bahasanya dulu, ya. Dia accessible tapi aksesnya sangat lama, gitu ya. Terus ketika sudah menguasai bahasanya pun, kita bisa tidak menguasai bahasanya di tingkat yang filosofis konseptual gitu kan. Bukan hanya semata-mata bahasa yang sehari-hari gitu ya. Jadi saya rasa ya, faktor ketiga ini juga faktor yang penting gitu ya. Maka tesis yang terbaik menurut saya adalah tesis yang kita mampu untuk kita apa namanya tulis ya. Jadi ini berkaitan sama pengetahuan yang kita kuasai. Kemudian bisa diselesaikan dalam waktu yang terbatas itu. Kemudian yang sarana prasarananya ada mendukung kita untuk menghasilkan tesis yang selesai dalam waktu yang terbatas itu.